Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Chandra Kurniawan. Perkenalkan, saya Ahmad Pardiansyah. Perkenalkan, saya Wahid Ittah Anjutlain. Perkenalkan, saya Eka Yoga Adi Nur Putra. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah monitoring dan evaluasi klub. Dosen pengampu Bapak Adi Saputra, SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang model Tyler. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas sehari-hari. Untuk materi yang berikutnya yaitu kurikulum Tyler. Kurikulum Tyler merupakan model kurikulum objektif, yaitu pembelajaran yang dirancang, dikelola, dan dilaksanakan untuk mencapai matlamat pendidikan. Tujuan pendidikan yang harus dicapai di sekolah. Menurut Tyler, dalam proses penyusunan kurikulum, tujuan pendidikan merupakan aspek utama mengetahui atau menentukan sasaran pendidikan, dan untuk menentukan tujuan itu sendiri sangat bergantung kepada filsafat pendidikan. 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Peserta didik. Tujuannya adalah agar tujuan pendidikan dapat disampaikan dengan baik dan tepat pada sasarannya. 2. Masyarakat sekitar. Kita harus memperhatikan karakteristik masyarakat dan juga lingkungan sekolah agar yang dipelajari peserta didik dapat relevan dan kehidupan sehari-hari. 3. Pendapat para ahli. Agar tujuan dari pendidikan itu mencapai, kita harus memperhatikan pendapat para ahli juga. Pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 1. Identifikasi tujuan pembelajaran. 2. Perencanaan pengalaman belajar. 3. Pelaksanaan pengalaman belajar. 4. Evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Cara untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran antara lain: yang pertama, konsultasi dengan para ahli; yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik; yang ketiga, menggunakan standar pembelajaran; yang keempat, menentukan tujuan yang dispesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan terkait. Yang kedua, perencanaan pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat mencakup berbagai strategi pembelajaran seperti pembelajaran berbasis makalah, masalah, diskusi kelompok, demokrasi, tugas, simulasi, atau juga bisa dengan observasi. 3. Pelaksanaan pengalaman belajar. Melaksanakan pengalaman belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh guru atau pengajar, harus menyajikan materi secara sistematis, memfasilitasi diskusi, atau menyediakan tugas dan aktivitas yang relevan. 4. Evaluasi hasil belajar. Mengevaluasi hasil belajar untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti tes, tugas, atau observasi. Cara untuk mengevaluasi hasil dari belajar antara lain yakni: 1. Menetapkan kriteria evaluasi. 2. Menyusun instrumen evaluasi. 3. Menampilkan data evaluasi. 4. Menganalisis dan menafsir data evaluasi. Aspek-aspek evaluasi. Yang pertama, evaluasi harus menilai perilaku siswa karena perubahan perilaku inilah yang dicari dalam pendidikan. Yang kedua, melibatkan lebih dari satu penilaian pada satu periode waktu. Sebagai kesimpulan, model Tyler adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum of Instruction. Sekian video pembahasan materi tentang model Tyler dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.